Jumpa lagi Jagat TV. Kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang sangat menarik sekali karena mungkin karena harganya, mungkin karena desas-desus mengenai SoC atau chipset baru yang ada dalamnya ya. Ini adalah Realme C11. Oke, hari ini kita akan bahas soal Realme C11. Tapi seiring dengan Realme C11 diluncurkan, Realme juga meluncurkan Realme Buds Q. Ya, yang satu ini. Ya, Realme Buds Q. Ya, ini adalah sebuah TWS ya. Ya, earphone yang 2 biji kanan kiri itu loh ya. Tuh, yang kayak begitu kanan kiri dipasang, terpisah, nggak pakai kabel-kabel gitu ya. True wireless stereo. Oke, now sekarang mari kita lanjut aja ke C11. Nah, Realme C11 adalah sebuah smartphone yang posisinya adalah entry level. Kalau Realme bilangnya dia mau jadi entry level king. Slogannya adalah baterai cadas seru tanpa batas. Keren juga ya. Ini adalah pengganti Realme C2, bukan C3 ya. Ini pengganti Realme C2 yang dulu diluncurkan bulan Mei 2019 ya. Hal yang menarik adalah market Indonesia ini adalah market pertama untuk peluncuran C11. Ya, itu sebabnya kalian tidak dapat detail-detail info macam-macam tentang C11 sebelum peluncuran Indonesia karena ya ini market pertamanya itu Indonesia. Oke, untuk isi boxnya sederhana banget, ada unit, ada screen protector yang udah terpasang, ada charger 10 watt 5 volt 2 ampere, ya charger biasa memang, kabel micro USB, ada dokumen dan ada SIM ejector. Ya, memang nggak ada casing tapi nanti kita bahas kenapa nggak ada casing. Untuk desain di depannya dia pakai mini drop full screen ya, lalu back covernya ada desain geometrik bahan dari plastik memang, tapi ada teksturnya. Tekstur itu asik banget, enak banget. Mungkin kalian udah lihat lah di IG Jagat juga udah pernah di share gitu ya. Di IG-nya teman-teman yang juga pernah di share. Ini keren banget penampilannya ya. Dipegang tuh jadi enak dan sidik jari tuh minim sekali. Keren. Material frame-nya ya tadi plastik, pilihan warnanya adalah mint green dan pepper gray yang dites di Jagat yang pepper gray ya kebetulan. Untuk dimensi 164,4 x 75,9 x 9,1 mm dan bobotnya di 196 gram. Ya, sayangnya memang ini bukan smartphone yang enteng-enteng banget karena dekat dengan 200 gram. Tapi nanti kita jelaskan kenapa dia harus berat ya. Oke, kita lihat dulu desainnya. Di sisi kanan kita tombol power dan tombol volume. Sisi atas kita lihat kosong, di sisi kiri kita ada SIM card slot di situ. SIM tray-nya non hybrid, jadi 2 SIM plus 1 micro SD up to 256 GB yang akan sangat kami sarankan untuk diisi ya. Lalu kemudian di sisi bawah ada tempat untuk headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada port micro USB dan ada speaker mono di situ. Di sisi belakang kita lihat dual kamera, ada flash, ada logo Realme tentunya ya, yang posisinya keren sih logonya ya. Di sisi layarnya kita lihat ada kamera selfie, ada earpiece untuk telepon tentunya. Nah, layar ini adalah ukurannya 6,5 inci dengan resolusi HD+ atau 720 x 1600 pixel yang tentunya sudah mencukupi untuk kelas harganya. Lalu untuk jeroan dalamnya dia SoC menggunakan MediaTek Helio G35. Terlepas dari software yang kalian pakai mungkin akan menunjukkan bahwa ini adalah P35. Bukan, ini adalah G35 ya. 12 nanometer, Cortex A53 2,3 GHz, RAM-nya adalah 2 GB LPDDR4X. Untuk storage-nya adalah yang 32 GB. Kami dengar juga ada varian lain yang pakai RAM 3 GB dengan storage 32 GB yang tentunya mungkin akan lebih menarik ya. Untuk baterai, nah ini yang menyebabkan kenapa bobotnya tadi hampir mencapai 200 gram. Karena baterainya ini adalah baterai 5000 mAh. Ini part yang paling menarik dari smartphone yang satu ini ya. Nah, untuk OS dia menggunakan Realme UI, jadi pakai Android 10 out of the box, jadi buka langsung Android 10. Sensor, ada magnetic sensor, light sensor, proximity sensor, akselerator, dan gyro gimana? Sayangnya secara hardware nggak ada gyronya. Adanya virtual atau software based gyro. Lalu untuk konektivitas, ya jelas ini adalah 4G, jangan terlalu berharap ini 5G, belum saatnya 5G semurah ini. Wi-Fi-nya, nah ini bagus, bisa 2,4 GHz, bisa 5 GHz juga, dengan Bluetooth sudah versi 5.0. Untuk security, dia nggak punya fingerprint, tapi sudah dilengkapi dengan face unlock. Hari gini tuh yang paling pintar gitu ya emang ya. Nggak usah pakai fingerprint, pasang face unlock jadi lebih murah. Untuk spek kamera, kita lihat kamera utamanya yang wide-nya 13 megapiksel, bukannya f2.2 dengan PDAF. Lalu untuk kamera keduanya itu adalah kamera bantuan untuk portrait 2 megapiksel f2.4. Lalu ada kamera selfie-nya tentunya di 5 megapiksel. Lumayan lah untuk harga segini. Untuk perekaman video,
cukup menarik. Kita lihat bahwa di kamera utama dia bisa 1080p 30 fps, dan untuk kamera selfie dia bisa 1080p 30 fps juga. Jadi seimbang kamera utama dengan selfie ya, nggak turun ke 720p ya. Nah, untuk pengujian kamera ada baiknya memang C11 dites sama Chris. Silakan Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme C11. Di sini kita pengen lihat kemampuan kameranya. Walaupun Realme C11 ini ada di segmen harga yang sangat terjangkau, kita tetap penasaran nih, Realme bisa memberikan kualitas kamera yang seperti apa. Oke, sekarang kita coba dulu di kamera selfie-nya. Ini saya rekam video di resolusi Full HD 30 fps. Seperti biasa, kita akan tes audionya dulu. Ini saya rekam nggak pakai mikrofon eksternal. Ini mikrofon langsung dari Realme C11 untuk ngasih gambaran aja kualitas mikrofonnya seperti apa. Kalau kalian pengen pakai smartphone ini untuk rekam video atau mungkin kalian vlogging juga, tentunya kalian butuh kualitas suara audio yang bagus. Nah, ini kualitas suaranya seperti ini. Coba kalian komen di bawah ya untuk bagus atau enggaknya. Kemudian kita mau lihat dynamic range-nya seperti apa kalau kita hadapin ke langit seperti ini. Kalau saya lihat di layar sih wajar teman-teman, kalau langitnya putih doang, jadi birunya nggak kelihatan. Untuk mengkompensasi supaya wajah saya ini tetap terlihat, kalau misalnya difokuskan ke langit seperti ini, biasanya yang terjadi adalah kitanya nggak kelihatan, atau ini kalau di sini nih wajah hitam doang, dan itu wajar teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu hasilnya. Udah cukup lumayan ya untuk di kelas harganya. Oke, dari segi stabilizernya kalau di bawah jalan nih hasilnya seperti ini. Sepertinya memang belum mendukung IAS, jadi kalau misalnya dipakai jalan gini masih agak goyang itu wajar teman-teman ya. Jadi mungkin lebih ekstra hati-hati aja kalau lagi dipakai jalan, atau pakai stabilizer tambahan atau pakai tripod kecil supaya membantu nggak terlalu goyang. Kemudian ini saya rekam video di kamera utamanya Realme C11. Jadi untuk ngasih lihat kurang lebih kalau misalnya pakai kamera utama untuk merekam orang, itu warna kulitnya seperti apa, atau misalnya detail di wajah seperti apa. Ini hasil videonya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang ini adalah perekaman video Realme C11 di kamera utamanya. Untuk kamera yang bisa dipakai ini hanya satu ya, satunya lagi itu hanya depth sensor. Jadi efektifnya hanya satu. Tapi kalau di tampilan layarnya ini ada tombol satu kali, itu kalau diklik jadi dua kali, itu untuk digital zoom ya teman-teman. Jadi bukan pindah lensa, ini lebih ke digital zoom. Bisa dua kali atau 4 kali. Lalu kita pengen lihat juga kemampuan fokusnya. Kalau misalnya kita pindah-pindah objek seperti ini. Oke. Nah, seperti memang nggak terlalu cepat-cepat banget, cuman ya setidaknya udah autofocusnya udah lumayan ya. Oke, dari segi stabilizer, ini saya coba pakai jalan. Sepertinya memang belum mendukung juga ya teman-teman. Jadi belum ada sistem stabilisasi sama sekali di sini. Mungkin kedepannya Realme bisa mengupgrade-nya via software update, tapi untuk sekarang ini belum. Jadi kalau dipakai jalan masih agak goyang, dan seperti teman-teman lihat di layar, seperti ini hasilnya. Oke, ngomongin soal menu kamera, ini adalah menu kamera Realme C11. Cukup sederhana ya teman-teman. Jadi fiturnya pun memang tidak terlalu banyak. Jadi ini pertama di bagian foto ada tombol 1 kali, 2 kali, 4 kali. Ini untuk digital zoom. Lalu ada untuk pengaturan beautify di sini. Posisi saya matiin. Lalu di sini ada chroma boost supaya fotonya itu menjadi lebih gonjreng lagi warnanya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu ada menu HDR. Di sini biasa saya set auto aja. Lalu kita balik lagi ke sini, ada flash, ada off, on, auto, atau di V-Light supaya jadi seperti center. Lalu di sini ada filter supaya warnanya bisa bervariasi sesuai selera teman-teman. Lalu di sini ada setting, timer, dan frame. Frame-nya bisa diatur 1:1, full screen, atau 16:9. Biasanya sih saya pakai di 4:3. Oke, kita keluar dulu. Kita lihat di video. Di video simple aja, sederhana ini. Cuma ada filter dan pengaturan flash saja. Lalu di sini ada night mode yang nanti akan saya kasih lihat kalau udah malam. Hasil fotonya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Lalu di sini ada portrait untuk bokeh-bokehan.
Kemudian di sini bisa diatur tingkat bokehnya, semakin tinggi bokehnya akan semakin kuat atau semakin blur fotonya. Ini untuk foto aja ya, di video belum bisa. Lalu di sini ada fitur ekstra, ada Google Lens, Time Lapse, Panorama Pro, dan Slow Motion. Untuk Pro-nya seperti ini tampilannya. ISO-nya bisa sampai dari 100 sampai 6400. Lalu shutter speed-nya dari 1/8000 detik sampai 16 detik. Ini untuk foto ya. Lalu kita lihat di sini white balance-nya juga bisa diatur mau berapa Kelvin ini. Dari 2000 sampai 9000. Seperti ini. Lalu autofocus-nya juga bisa diatur, manual atau auto. Lalu ada exposure value-nya. Bisa diatur seperti ini. Cukup sederhana ya. Di sini ada setting dan timer juga. Oke, sekarang mari kita lihat perbandingan foto dengan auto dan pakai night mode. Ini saya coba ambil pakai auto dulu. Kemudian kita coba night mode-nya. Akan lebih lama, sekitar 4 detik, jadi usahain tangan stabil. Lalu hasilnya kurang lebih seperti ini bedanya. Jadi cukup bisa mengangkat area yang gelap menjadi lebih terang lagi, lumayan. Oke, kurang lebih seperti itu pengujian kameranya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pengujian performance. Antutu 7 berapa? Masih banyak yang nanya ya. Antutu 7-nya skornya ada di 88.777. Lucu ya skornya. Menarik yang kita dapatnya. Angka cantik ya, angka cantik. Ini membuatnya terpaut sedikit saja di bawah Exynos yang baru yang 850. Sangat menarik dan ternyata dia jauh di atas Helio P22 ya. Lalu untuk Antutu 8 kita dapat skor yang lumayan besar di 105.727. Lagi-lagi ini menggambarkan bahwa dia memang kelas entry yang lumayan kencang ya. Lalu untuk Geekbench 4, sayangnya kita nggak bisa tes Geekbench 5, kita bisa tes Geekbench 4, kita dapat single core 913 dengan multicore di 4357. Hal yang menarik di single core, skornya ini lebih besar daripada Exynos 850 yang baru saja ditampilkan. Walaupun mungkin multicore-nya tidak sekencang itu. Lalu kita lanjut ke GFX Bench, di mana ini tes grafik ya. Untuk 1080 T-Rex offscreen kita dapat 24 FPS. Oke, lalu bagaimana kalau PUBG? Ya, oke, kita tes PUBG Mobile. Defaultnya adalah smooth medium. Entah kenapa di default kita dapat 24-26 FPS. Kurang memuaskan, tapi lalu kita coba unlock dengan GFX Tool, kita dapat settingan smooth extreme di situ ya. Nah, lucunya setelah di unlock, performance-nya meningkat jadi 30-45 FPS. Naik turun, tapi overall udah oke banget ya. Mungkin pada saat unlock ada beberapa bagian yang dimatikan juga, jadi ini bisa lebih kencang jalannya. Nah, gyro pada saat PUBG gimana? Jalan, tapi mending nggak deh gitu. Mending kurang mulus soalnya, daripada ntar terlalu diharapkan ya, mungkin mendingan nggak pakai gyro. Nah, lalu untuk Free Fire kalau settingnya rata kanan aja dia udah dapat 20-30 FPS. Jadi harusnya kita masih bisa nyeting lagi untuk dapat kenyamanan gaming lebih tinggi ya. Dan untuk game lain yang butuh kecepatan seperti Subway Surfer kita masih bisa dapat 53-60 FPS. Berarti untuk game-game ringan nggak ada masalah, akan dilibas sama SoC yang baru dari Realme C11 ini. Nah, sampailah kita pada pengujian baterai. Ya, pengujian paling menyebalkan untuk Realme C11 nih, mungkin tahun ini dia yang akan paling menyebalkan. Saya berharap tidak ada yang lebih menyebalkan dari dia, tapi ini menyebalkan sekali. Kenapa? Karena kita lihat bahwa Realme menjanjikan katanya nonton videonya dari 20-an jam. Iya, kita terlalu percaya sama itu. Membuat tes kami terlambat total karena ternyata kalau kita pakai tes videonya versi jagat, dia baru selesai di sekitar 34-35 jam.
Ya, kenapa kita bilang sekitar 30-35 jam? Karena terus terang software kami yang untuk mendeteksi itu ternyata mati di tengah-tengah. Entah crash atau mungkin dimatikan oleh sistem gitu ya. Jadi kita kehilangan lognya, hanya kita ingat kapan kita mulai. Jadi kisaran 34-35 jam. Buat catatan, sebelumnya ini nggak ada yang nyampe 30 jam. Hanya yang satu ini yang nyampe untuk nonton film sampai 35 jam. Film tentunya film offline, bukan film yang streaming dan semuanya dalam kondisi dimatikan ya. Tapi setidaknya ini gila sekali kalau misalnya Anda mau jalan-jalan keluar kota, naik kereta, terus memasukin film yang banyak dalam nonton offline. Kayaknya nggak bisa habis deh tuh film ya ditonton. Kalian mungkin butuh source film yang jauh lebih banyak lagi. Nah, untuk charging, ya ini charger 10 watt dengan baterai 5000 mAh. Kita tidak bisa berharap ya terlalu cepat juga ngecharge-nya, dan kita dapatkan memang waktunya 3 jam 17 menit. Jadi memang ini memang mungkin bagusnya di-charge sambil tidur ya. Sebelum tidur tepat di charge, nggak apa-apa kok, ada cut off-nya, nggak ada masalah, nggak akan terus tiba-tiba meledak harusnya, tapi pakai charger asli dan pastikan ngecharge di tempat yang dingin ya. Oke, untuk pengujian ekstra kita lihat Netflix gimana, banyak yang nanyain. Sayangnya memang Netflixnya tidak bisa HD, kita dapatkan Netflixnya L3 maksimum di SD aja ya, standard definition. Ya tidak banyak bisa berharap dengan SoC yang baru banget dan dengan harga yang miring seperti ini. Lalu untuk touch delay kita pakai real drum, nggak ada masalah, dan classic drum juga nggak ada masalah ya. Cukup menyenangkan. Biasanya kan kalau Realme pasti ada masalah-masalah dengan touch delay. Yang ini kok nggak ada? Ya nggak masalah ya kalau gitu ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa storage 32GB ini adalah sebetulnya wajar untuk rentang harga seperti ini. Kita harus hemat-hemat storage aja gitu ya, karena toh storage akan kepake juga sama sistem internal. Jadi saran kami memang dengan harga yang miringnya belilah microSD, karena kalian akan bisa mindahin beberapa aplikasi untuk menyimpan di microSD. Misalnya untuk kamera bisa nyimpan di microSD, download bisa nyimpan di microSD, YouTube, misalnya mau pakai Netflix atau apapun itu bisa dipindahin ke microSD. Itu membuat untuk file-file multimedia itu bisa disimpan di microSD, yang itu biasanya memang menumpuknya cepat banget ya. Foto, video itu paling cepat numpuknya. Nah, untuk RAM 2GB kami rasakan memang sedikit kurang nyaman untuk tahun 2020, tapi ada yang RAM 3GB itu harusnya lumayan ya kalau ada pakai yang RAM 3GB di situ. Untuk fitur kita bisa bilang ini mengingat harganya murah ya, emang kita nggak bisa minta banyak fitur yang harus banyak ya, nggak minta banyak lah. Udah oke. Nah, dari sisi plus poinnya, ini adalah smartphone dengan baterai yang paling awet yang pernah dites. Kalau ada yang bilang pakai MediaTek itu boros, ini enggak boros. Desain, mungkin ini desain paling keren di pertengahan tahun ini yang kita lihat dari sebuah smartphone yang harganya miring. Keren banget. Pertama kali lihat buka, kalau ada yang lihat di IG saya kasih lihat videonya si C11 ini, sebetulnya ada kata-katanya di situ. Kenapa Realme nggak pakai desain ini aja di sebelum-sebelumnya? Udah keren banget desainnya. Saya nggak ada masalah Realme mau pakai back case yang plastik dengan tekstur seperti ini, tapi yang penting adalah desainnya kelihatan fresh aja gitu ya, kelihatan keren gitu ya. Layar juga bagus banget walaupun cuma 720p atau HD plus itu, tapi layarnya cerah dan warnanya bagus. Lalu performanya oke, mungkin bukan performa yang luar biasa hebat, tapi masih ada game-game yang jalan masih lumayan oke juga jalannya. Semoga seiring dengan waktu, dengan update juga nanti akan lebih lancar lagi ya. Dilihat untuk daya tahan baterainya, ini mungkin cocok buat kalian yang memang sering di luar rumah mungkin, atau mungkin ojek mungkin ojek online ya, taksi online mungkin, jadi nggak perlu sering-sering ngecharge handphonenya, karena keseringan ngecharge handphone itu yang memang bikin cycle life baterainya emang cepat turun ya, cepat habis. Kalau nggak sering-sering dicharge kan dia juga adem gitu ya. Asik sih, seru sih sebetulnya ini. Jadi ada pilihan lagi untuk sebuah smartphone yang luar biasa irit daya dan tampilannya juga oke. Plus performanya juga nggak malu-maluin. Selain itu memang nggak cuma ojek online doang yang akan diuntungkan dengan ini. Ya siapapun yang butuh mungkin smartphone kedua yang bisa diandalkan untuk tahan lama aja, yang penting baterainya. Jadi kalau punya dua handphone gitu ya kan, sebetulnya untuk mengorganize aja gitu. Yang satu mungkin buat keluarga, yang satu mungkin buat kerjaan. Ya saya nggak tahu ini pakai buat keluarga atau buat kerjaan, tapi yang jelas kalau dua handphonenya boros, ribet juga yang mesti ngecas dua-duanya, ribet. Paling nggak ada satu smartphone yang nggak pening, nggak pusing harus mikirin harus dicas kapan.
kemungkinan besar kalian pakai yang satu ini, ngecharge pagi, charge lagi baru setelah pulang. Apalagi kalau kalian separate dua smartphone gitu ya. Jadi untuk smartphone kedua ini juga akan sangat menarik sekali. Sementara itu kalau untuk yang sekolah, untuk yang kuliah mungkin ya, apalagi yang kuliah mungkin sering bawa ke kampus segala macam. Kalau sudah mulai ngampus lagi akan ada waktu berjam-jam di kampus, di luar rumah mungkin jarang ketemu colokan atau ya ribet juga kalau mesti rebutan colokan. Ini akan jadi opsi yang terjangkau tapi menyenangkan karena irit baterai, kayak nggak habis-habis gitu baterainya. Oke, jadi di saat peluncurannya memang C11 menarik dan Realme Buds Q ini juga lumayan menarik. Kita udah tes juga dua-duanya. Dua-duanya jadi solusi entry level yang sangat-sangat menarik sekali dari Realme dan desainnya juga keren-keren. Semoga Realme terus bisa menyediakan solusi-solusi seperti ini ke depannya. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.